Lupakan sejenak semua yang Anda ketahui tentang komputasi. Selama ini kita hidup dalam dunia digital yang didasarkan pada pilihan biner, ya atau tidak, 1 atau 0. Prinsip biner ini tak dapat dipungkiri, sangat fundamental. Berkat prinsip ini, kita memiliki segalanya, mulai dari kalkulator saku hingga superkomputer yang mampu memetakan genom manusia. Namun, bagaimana jika aturan main tersebut, fondasi dari seluruh peradaban digital kita, kini berada di ambang perombakan total? Microsoft baru saja membuka sebuah pintu menuju dimensi komputasi yang sepenuhnya baru. Di dimensi ini, sebuah chip seukuran telapak tangan memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi konvensional. Ini bukan sekadar peningkatan kecepatan, ini adalah sebuah revolusi. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu partikel misterius yang selama hampir 1 abad hanya ada dalam ranah teori, kini siap mengubah segalanya. Di dunia kuantum, telah lama para ilmuwan dan insinyur mendambakan sebuah mesin pamungkas, yaitu komputer kuantum. Sebuah mesin yang tidak terikat oleh aturan 1 atau 0. Mesin ini mampu memanfaatkan hukum fisika kuantum yang luar biasa. Di dunia kuantum, satu unit informasi yang kita sebut qubit dapat bernilai 1, 0, atau bahkan keduanya secara simultan. Fenomena ini dikenal sebagai superposisi. Secara teoretis, kemampuan ini dapat memberikan kekuatan komputasi yang eksponensial. Masalah yang membutuhkan miliaran tahun untuk dipecahkan oleh superkomputer tercepat saat ini dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau menit menggunakan komputer kuantum. Bayangkan potensi untuk menemukan obat bagi penyakit yang belum terobati, menciptakan material super canggih dari nol, atau merancang AI yang sesungguhnya cerdas. Itulah janji dari komputasi kuantum. Namun ada satu kendala fundamental, sebuah tembok raksasa yang menghalangi kemajuan selama puluhan tahun. Qubit, unit dasar kekuatan kuantum ini, memiliki sifat yang sangat rapuh. Mereka sangat sensitif terhadap gangguan sekecil apapun, dari lingkungan, getaran, perubahan suhu, bahkan medan magnetik eksternal. Sedikit saja gangguan dari dunia luar, keadaan superposisi yang berharga itu akan runtuh seketika. Informasi kuantumnya lenyap dalam proses yang disebut dekoherensi. Analogi yang sering digunakan adalah upaya membangun istana pasir yang rumit di tengah badai. Setiap kali kita berhasil meletakkan sebutir pasir, angin datang dan menyapu semuanya. Inilah tantangan yang dihadapi semua raksasa teknologi. Untuk mengatasi kerapuhan ini, mereka harus membangun sistem yang besar dan kompleks, menggunakan ratusan atau ribuan qubit fisik hanya untuk menstabilkan satu qubit logis yang dapat digunakan untuk perhitungan. Akibatnya, komputer kuantum saat ini berukuran masif, mahal, dan menjadi tidak praktis. Janjinya terasa dekat, namun selalu terhalang oleh tembok kerapuhan ini. Lalu lahirnya sang pahlawan, Chip Majorana I. Di tengah perlombaan sengit untuk menaklukkan kerapuhan kuantum, Microsoft mengambil jalur yang berbeda. Sebuah jalur yang lebih berisiko, namun jika berhasil, imbalannya akan jauh lebih besar. Selama hampir 2 dekade, dipimpin oleh para visioner seperti Chetan Nayak, mereka tidak sekadar mencoba memperkuat istana pasir yang rapuh. Sebaliknya mereka mengajukan pertanyaan fundamental. Bagaimana jika kita bisa menaklukkan badai itu sendiri? Hasilnya adalah sebuah terobosan yang mengguncang dunia fisika dan komputasi. Inilah titik lahirnya terobosan tersebut, Chip Majorana I. Ini bukan sekadar chip kuantum biasa. Ini adalah yang pertama di dunia yang menggunakan arsitektur baru, yang disebut topological core. Kuncinya terletak pada jenis qubit yang mereka gunakan. Bukan qubit konvensional yang rentan terhadap dekoherensi, melainkan qubit topologis. Artinya, Microsoft berhasil membangun qubit yang secara inheren, dari desain fisiknya, kebal terhadap sebagian besar gangguan eksternal. Mereka tidak lagi membangun istana pasir, mereka mendirikan benteng dari batu. Terobosan ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah buah dari penelitian selama 17 tahun. Sebuah kolaborasi intensif yang bahkan didukung oleh Lembaga Riset Pertahanan Canggih Amerika, DARPA, yang menyadari potensi perubahannya di masa depan. Dan ini bukan lagi teori. Microsoft telah berhasil menciptakan dan menjalankan chip ini, sebuah lompatan signifikan.
dari riset ilmiah menjadi inovasi teknologi yang konkret. Lantas, bagaimana mekanisme ini bekerja? Bagaimana mungkin sebuah chip kebal terhadap hukum alam yang mengatasi tantangan yang membingungkan para fisikawan selama beberapa dekade? Jawabannya terletak pada salah satu partikel paling misterius dalam fisika modern. Kita balik lagi. Pada tahun 1937, seorang fisikawan jenius dari Italia, Ettore Majorana, mengajukan sebuah teori yang radikal. Dia memprediksi keberadaan partikel eksotis yang sekaligus merupakan antipartikel bagi dirinya sendiri. Selama hampir 90 tahun, partikel Majorana ini menjadi entitas teoretis dalam dunia fisika, sebuah konsep elegan di atas kertas, namun tidak pernah terbukti keberadaannya. Microsoft mempertaruhkan masa depan kuantum mereka untuk memburu entitas ini, dan mereka mengklaim bahwa mereka berhasil. Microsoft tidak menemukan partikel ini secara bebas di alam, namun mereka berhasil merekayasa kondisi agar fenomena ini dapat muncul dalam lingkungan laboratorium yang sangat terkontrol. Caranya adalah dengan menciptakan sebuah wujud materi yang sepenuhnya baru. Mereka mengambil kombinasi material yang sangat spesifik, semikonduktor bernama indium arsenide dan superkonduktor bernama aluminium, lalu merancangnya dengan presisi setingkat atom. Campuran ini kemudian didinginkan hingga mendekati nol mutlak dan diberi medan magnet yang presisi. Dalam kondisi ekstrem inilah lahir superkonduktor topologis, sebuah wujud materi yang bukan padat, cair, atau gas, melainkan wujud topologi. Di dalam material eksotis inilah tanda-tanda keberadaan partikel Majorana dapat muncul, dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Di dalam qubit topologis Microsoft, satu bit informasi kuantum tidak disimpan di satu titik yang rapuh. Informasi tersebut justru dipecah dan dikodekan di dua lokasi berbeda, pada dua partikel Majorana yang terpisah secara fisik. Bayangkan sebuah rahasia penting. Alih-alih menuliskannya pada satu lembar kertas yang mudah hilang atau hancur, informasi tersebut dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama diberikan kepada rekan di kota A, dan bagian kedua kepada rekan di kota B. Jika ada pihak yang mengintervensi atau menghancurkan salah satu bagian, rahasia tersebut tetap aman, karena informasi lengkapnya tidak berada di satu lokasi. Diperlukan kedua bagian tersebut untuk memahami pesannya. Inilah prinsip dasar perlindungan topologis. Informasi kuantum dilindungi oleh struktur dari material itu sendiri. Gangguan acak dari lingkungan hanya akan memengaruhi satu sisi informasi, tanpa merusak keseluruhannya. Ini menjadikan qubit ribuan kali lebih stabil, dan secara drastis mengurangi kebutuhan qubit tambahan untuk koreksi kesalahan. Inilah langkah yang mengubah komputasi kuantum dari eksperimen fisika menjadi tantangan rekayasa yang dapat dipecahkan. Fisikanya memang kompleks, partikelnya misterius dan wujud materinya eksotis. Lalu, apa dampaknya bagi kita semua? Mengapa sebuah chip seukuran kuku ini menjadi begitu krusial bagi kehidupan kita dan masa depan peradaban? Kekuatan komputasi stabil yang dijanjikan oleh chip ini bukan untuk mengakselerasi video game atau memperlancar streaming film. Ini adalah tentang memecahkan masalah-masalah paling fundamental yang saat ini berada di luar jangkauan kita. Pertimbangkan dampaknya pada bidang kesehatan. Saat ini, penemuan obat baru adalah proses yang panjang, mahal, dan dapat memakan waktu puluhan tahun. Dengan komputer kuantum yang stabil, kita dapat mensimulasikan interaksi molekuler dengan presisi sempurna. Artinya, kita dapat merancang obat yang spesifik untuk penyakit seperti Alzheimer, kanker, atau bahkan virus baru, mungkin hanya dalam hitungan hari. Kita bisa membuka rahasia cara kerja protein, yang pada akhirnya dapat menciptakan pengobatan yang 100% terpersonalisasi. Selanjutnya, pertimbangkan krisis iklim. Salah satu tantangan terbesar kita adalah bagaimana menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Komputer kuantum dapat mensimulasikan dan merancang katalis baru yang mampu menangkap karbon dengan efisiensi yang tak terbayangkan. Atau, mereka bisa membantu kita menemukan material baru untuk baterai yang jauh lebih efisien, atau panel surya yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi dengan nyaris tanpa limbah. Lalu pertimbangkan pula bidang kecerdasan buatan, AI. Model AI saat ini, sehebat apapun, pada dasarnya adalah mesin pencocok pola yang sangat canggih. Komputer kuantum dapat melahirkan jenis AI yang sepenuhnya baru, AI yang mampu menyelesaikan masalah optimisasi yang sangat kompleks. AI yang mungkin dapat memahami dunia pada level kuantum.
Tentu kekuatan sebesar ini juga diiringi dengan risiko yang sepadan. Kemampuan komputer kuantum untuk memecahkan enkripsi dapat menghancurkan hampir semua sistem keamanan yang kita andalkan untuk menjaga data perbankan, komunikasi pemerintah, dan privasi daring kita. Oleh karena itu, perlombaan membangun komputer kuantum ini juga merupakan perlombaan untuk menciptakan sistem keamanan pasca kuantum generasi berikutnya. Chip Majorana 1 dari Microsoft bukan sekadar komponen elektronik baru. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa rintangan terbesar dalam komputasi kuantum, yaitu stabilitas, dapat diatasi. Ini adalah fondasi bagi era komputasi berikutnya, sebuah titik balik yang di masa depan mungkin akan kita kenang setara dengan penemuan transistor. Microsoft sendiri menyatakan visi mereka adalah menciptakan transistor untuk era kuantum. Dan dengan chip ini, mereka telah meletakkan batu fondasi pertamanya. Dengan arsitektur yang dirancang untuk dapat diskalakan hingga 1 juta qubit dalam satu chip, kita tidak lagi berbicara tentang jika komputasi kuantum akan mengubah dunia. Pertanyaannya kini adalah kapan? Perlombaan telah memasuki babak baru, berpindah dari laboratorium fisika ke pusat data dan aplikasi dunia nyata. Kita berdiri di ambang sebuah revolusi. Sebuah revolusi yang dibangun di atas fondasi partikel teoretis, yang akhirnya berhasil kita wujudkan. Era komputasi baru telah berada di depan mata. Pertanyaannya bukan lagi jika, melainkan kapan dan bagaimana. Menurut Anda, sektor manakah yang akan pertama kali dan secara paling drastis terdampak oleh kekuatan komputasi kuantum ini? Kesehatan, energi, AI, atau justru sesuatu yang bahkan belum kita bayangkan? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa wawasan ini bermanfaat, kami mengundang kalian untuk menekan tombol suka, membagikan video ini, dan berlangganan untuk konten-konten lain yang menjelajahi masa depan teknologi. Terima kasih telah menyaksikan.